Ibu, selamat pagi buat teman-teman sekalian. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi perbandingan analisis SWOT dan analisis rantai nilai. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Priska, Yara, Dede Adelina, Feryama, dan Aris Febrianta. Di sini pertama kami akan menjelaskan mengenai pengertian analisis SWOT dan pengertian analisis rantai nilai. Yang pertama, pengertian analisis SWOT. SWOT merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Umumnya, SWOT digambarkan dengan tabel pada ukuran kertas besar untuk memudahkan analisis hubungan antara aspeknya. Pembuatan analisis SWOT melibatkan tujuan bisnis yang spesifik dan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, di sini kami mengenai pengertian analisis rantai nilai. Sebuah rantai nilai adalah rangkaian kegiatan untuk operasi perusahaan dalam industri yang spesifik. Unit bisnis adalah tingkat yang sesuai untuk pembangunan rantai nilai, bukan tingkat divisi atau tingkat korporasi. Produk melewati semua rantai kegiatan dalam rangka dan pada setiap aktivitas nilai keuntungan beberapa produk. Rantai memberikan produk-produk nilai tambahan dari jumlah nilai tambahan dari semua kegiatan. Hal ini penting untuk tidak mencampur konsep rantai nilai dengan biaya yang terjadi di seluruh kegiatan. Selanjutnya, mengenai tujuan penerapan SWOT di perusahaan dan tujuan analisis rantai nilai. Tujuan SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Selanjutnya, tujuan dari analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai, jika dilihat dari sudut pandangnya, bertujuan sebagai membagi bagian-bagian bisnis menjadi kelompok-kelompok aktivitas yang terjadi dalam bisnis tersebut, yang diawali dengan input yang diterima oleh perusahaan dan layanan purna jual bagi para pelanggan. Analisis rantai nilai juga dapat membantu perusahaan untuk fokus kepada strategi yang dipilih oleh perusahaan dan berusaha untuk meraih keunggulan kompetitif. Selanjutnya, analisis rantai nilai juga memandang bahwa perusahaan sebagai salah satu bagian dari rantai nilai produk. Rantai nilai produk sendiri adalah aktivitas yang berawal dari input atau barang mentah sampai dengan penenganan purna jual. Rantai nilai sendiri juga mencakup dari aktivitas yang terjadi karena terdapat hubungan dengan pemasok dan adanya hubungan dengan konsumen. Aktivitas tersebut memang kegiatannya terpisah, tetapi sangat tergantung satu dengan yang lain. Analisis rantai nilai memiliki tujuan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan suatu perusahaan seperti biaya rendah atau kelemahan terjadi di seluruh rantai nilai dari bahan mentah hingga aktivitas pelayanan pelanggan. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi analisis SWOT dan analisis rantai nilai akan dijelaskan oleh Yara Aini. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisis SWOT dan analisis rantai nilai. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT adalah itu ada dua. Yang pertama internal dan eksternal. Yang pertama itu internal. Faktor yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam. Faktor ini terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Kedua poin ini akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan begitu, kekuatan internal yang maksimum pastinya akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Yang kedua, eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti. Faktor ini
terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman atau opportunities dan peluang atau threats. Adanya peluang dan ancaman ini tentu saja dapat memberikan data yang nantinya akan dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga dapat menghasilkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Ada beberapa poin lain, faktor sumber daya manusia, faktor sarana, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial. Analisis nanti nilai itu inbound logistik, sebuah penerimaan dan pendistribusian input secara internal, terutama untuk menciptakan nilai di proses ini adalah menciptakan hubungan baik dengan pemasok. Yang kedua, operation, yaitu kegiatan mengubah input menjadi output yang dijual. Yang ketiga, outbound logistics, kegiatan memberikan produk atau layanan Anda kepada pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan sistem distribusi. Yang keempat, marketing dan sales, proses menarik pelanggan agar tertarik membeli produk dan dibagikan pesaing manfaat yang ditawarkan dan berapa baik dan mengomunikasikannya merupakan sumber nilai di sini. Yang kelima, service, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai produk atau layanan. Nah, kesimpulannya akan dijelaskan sama kesimpulannya yang jelaskan Dede. Jadi kesimpulan kami mengenai analisis SWOT, perbandingan analisis SWOT dan analisis rantai nilai, yaitu SWOT merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membuat evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Umumnya, SWOT digambarkan dengan tabel dan pada ukuran kertas besar untuk memudahkan analisis hubungan antara aspeknya. Pembuatan analisis SWOT melibatkan tujuan bisnis yang spesifik, identifikasi faktor internal ke eksternal. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah rantai nilai adalah rangkaian kegiatan untuk operasi perusahaan dalam industri yang spesifik. Unit bisnis adalah tingkat yang sesuai untuk pembangunan rantai nilai, bukan tingkat divisi atau tingkat korporasi. Analisis ini akan sangat membantu Anda mengambil keputusan terbaik melalui pemetaan setiap masalah dan penentuan solusi yang paling ampuh dari setiap kendala yang sedang dihadapi. Biasanya, analisis ini ditempatkan di bagian akhir perencanaan bisnis, namun memegang peranan vital selama praktik bisnis dikelola. Sekian hasil presentasi kami. Di sini kami akan membuka, mohon maaf Bu, ini apakah langsung dibuka sesi pertanyaan, Bu? Iya, silakan bertanya bagi teman-temannya yang ingin bertanya. Dibuka 3 orang penanya ya. Baik, Bu. Saya, Bu. Saya Priska. Bentar, Bu. Oh, iya, iya. Dari kelompok berapa, Bu? Ya, Agung Hartawan dari kelompok 4. Saya mau bertanya. Udah, Priska? Udah, Bu. Contoh analisis SWOT yang dari faktor politik, Priska. Terima kasih, Priska. Baik, Gung. Terima kasih. Apa masih ada pertanyaan, teman-teman? Perkenalkan, saya Cindy Adelin Baru Purbas. Maaf, saya mau menanya. Saya dari kelompok 2. Ini di kesimpulan saya membaca di akhir.
Analisis ini ditempatkan di bagian akhir perencanaan bisnis, namun memegang peranan vital selama praktik bisnis dikelola. Kenapa sih dia harus di akhir, dia di perencanaan di akhir, dia di ini ditempatkan? Dan yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan peranan vital di dalam SWOT? Cindy, bentar ditulis dulu ya, pelan-pelan. Kenapa SWOT kenapa analisis ini ditempatkan di bagian akhir perencanaan dalam dunia bisnis? Dan yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan peranan vital dalam dunia bisnis? Terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Bu, ini pertanyaannya langsung dijawab, Bu. Iya, langsung saja ya. Kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaan, berarti sudah cukup. Karena tadi kawannya yang kedua bertanyanya 2 pertanyaan. Iya, Bu. Tadi dia bertanya 2 pertanyaan. Jadi, ya. Baik, Bu. Oke. Silakan langsung saja dijawab ya. Waktunya terbatas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agung ya. Dari Agung, contoh analisis SWOT dari faktor politik. Misalnya itu dalam
dalam pilkada. Kalau di dalam pilkada itu kan kita perlu tahu itu apa kelemahan, apa kekuatan dan kelemahan lawan sesudah dapat dipastikan bahwa kita dapat memenangkan pertarungan. Kan kalau di dalam pilkada itu ada namanya pertarungan. Maksudnya dari SWOT itu kan kita itu untuk kalau SWOT itu kan pengertiannya untuk menentukan, yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau di dalam pilkada itu kan selalu ada gitu, kita harus menentukan kekuatan lawan kita itu dan kelemahan lawan kita itu apa, supaya kita dapat memenangkan pilkada tersebut. Bagaimana aku? Terima kasih, Rizka. Contohnya sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Agung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy mengenai kenapa harus perencanaan bisnis itu kenapa harus ditempatkan di bagian akhir perencanaan bisnis. Itu karena untuk mencegah kerugian atau kebangkrutan sebuah perusahaan. Kalau yang kedua pertanyaannya mengenai apa peranan vital dalam dunia bisnis. Peranan vital itu merupakan peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Bagaimana Cindy? Oke, terima kasih buat kelompok 1. Oke, terima kasih Cindy. Mohon maaf Bu, apakah presentasinya langsung ditutup Bu? Semua pertanyaan sudah dijawab, Bu. Apakah presentasinya langsung ditutup atau bagaimana, Bu? Semua pertanyaan sudah dijawab, Bu. Apakah presentasinya ditutup atau bagaimana, Bu?
Ya, kalau memang sudah dijawab, silahkan ditutup. Baik, Bu. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Bila ada kata-kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman maupun Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik ya, alhamdulillah hari ini kelompok 1 telah mempresentasikan makalah dengan baik, walaupun tidak lengkap pematerinya. Jadi untuk kelompok 2, saya harap tidak mengulangi hal yang sama. Diharapkan semua pemateri mengisi dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan di dalam kelas. Jadi untuk kedepannya, saya harapkan lebih baik lagi buat kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih buat kelompok 2. Selamat bekerja dan selamat belajar lagi. Saya rasa cukup sampai di sini. Ada lagi pertanyaan mengenai perkuliahan?